Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi akhirnya kita di Panser Biru Talks. Tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Buat teman-teman yang ada di sini dan jangan lupa buat follow juga Instagram dari @komunitas_semarang ya dan juga @mysupersoccer dan Panser Biru 2001 pastinya. Dan luar biasa sudah bersama saya saat ini ketua Panser yang baru yang mungkin banyak orang familiar ya dengan beliau, tapi mungkin kita akan mengenal lebih jauh lagi siapakah sebenarnya Pak Ndok Gale ini. Wah, luar biasa sudah bersama saya Pak Ndok Gale. Halo Pak Ndok Gale. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Iki Bung Dok apa Pak Ndok enak iki? Biasanya dipanggilnya Pak Dok. Pak Ndok ya. Enak Pak Ndok ya, Bung Dok ganjel loh ya. Iya. Pak Ndok. Iya. Sehat Pak Ndok ya? Alhamdulillah sehat. Waduh, sebenarnya Walaupun ada loyo kemarin habis PSS kalah sama ya, Persipura. ini harus ya, kita bahas harus tuntas semangat. nanti ya. Ini kita lebih ke membahas seputar ya permainan PSIS saat ini ya, dan banyak pertanyaan juga yang bakal saya lontarkan kepada Pak Ndok nanti ya. Pak Ndok Gale. Ini nama asli siapa tuh Pak sebenarnya Pak? Saya Thomas Gale Eko Putranto. Enak Gale Eko Putranto. Ya, saya dipanggil Gale Dok itu dari zaman SMP. SMP sertane ya. Karena saya setiap makan apa-apa Thomas, pakainya Dok. Oh, mangan alah. soto yang godok, mangan mie yang godok, mangan sego goreng godok. Jadi Oh. ibu-ibu kantin saya dalam pas SMP itu Ngundangin Dok. ya. Kalau sing bocah sing seneng ngontal Dok. Nah, ngono ki ya, sing seneng mangan Dok, ngontal Dok ya. Delalah awake yo bulet. Oh iya, aku mau ngomong ngono tuh wedi aku ya, balik-balik pengkor engko sikil gua. Pak Ndok, Iya. Pak Ndok sebagai ketua Panser Biru saat ini ya, yang menggantikan Bapak Wareng, ya kan? Ya, meneruskan lah. Meneruskan ya, tongkat estafet ini ternyata sekarang sudah dijalankan kembali oleh Pak Ndok ya. Kita ngomongin soal visi misi Pak Ndok sendiri ya, sebagai ketua DPP Panser Biru yang baru. Sebenarnya apa sih Mbak? Visi misinya Pak? Visi itu jadi gini Mas, saya kan sebenarnya kan jadi ketua Panser Biru kan sebelumnya kan saya jadi ketua hariannya Panser Biru. Ketua harian. Jadi tepatnya wakil ketua lah. Itu di era kepengurusan Mas Wareng selama 2 periode. 2 periode. Mas Wareng itu kan jadi ketua umum kan selama 2 periode. Oke. Dari 2015 sampai 2021 kemarin. Oke, berarti nggak tahu banget Be. Ya. Pak Wareng ya. Gandeng kuwi lah pokoknya. Ya, gandeng. Gandeng. Pokoknya ya. Oke. Nah, terus kalau soal visi misi sebenarnya visi sama misi saya sama Mas Wareng itu sama karena kalau kita lihat visinya tuh di Panser Biru itu paradigma supporter Semarang dulu tuh terkenal nyun sewu mungkin minor. Oke. Bahkan banyak orang di kalangan umum melihat kita tuh seperti apa ya? Ya, stigma masyarakat terhadap para supporter pada negatif umumnya lah. Betul. Ya kan Mas. Karena saya juga mengaku itu karena mungkin waktu dulu saya sama beliau sama Mas Wareng juga pernah di fase-fase itu. Betul. Pernah menjadi pelaku ya. Ya, pelaku utama malah di fase-fase itu. Tapi Oke. kita sadari bahwasanya setiap orang pasti punya perubahan. Betul. Perubahan, pasti punya keinginan yang untuk lebih baik. Nah, visinya dari kita berdua waktu itu ingin menghilangkan paradigma itu. Paradigma itu ya. Bahwasanya supporter Semarang bukan lagi supporter Semarang yang Urakan. seperti dahulu. Iya. Walaupun saya tidak bilang di era senior saya dulu mereka lebih tapi paling enggak ada perubahan. Ada perubahan yang lebih baik lagi. Oke. Karena dulu memang supporter Semarang itu terkenalnya ya uraan terus. Yes, mungkin masalah juga ya, karakter dalami kan. Dari SMP, SMA ya kan, dari nunut-nunut truk bis kuwi yo arogan kan dulu kan. Betul, Wah, betul. mandek lah. Wah. Tapi seru ning kono Pak Ndok ya. Ya itu seru. Betul, Cuman betul, itu kan betul. nggak bisa kali itu buat dijadiin kita patokan sampai Betul, anak betul. cucunya kita Iya, nanti. iya. Pastinya era-era perubahan itu kita perlu lah. Akhirnya sekarang di era Suareng kemarin mulailah berubah sedikit-sedikit dan sekarang saya meneruskan itu. Oke, berarti visi misi merubah paradigma supporter yang tadinya negatif kepada yang positif ya. Ya. Salah satunya mungkin yang simpel apa Pak? Mungkin Ya gini, kayak dulu lah mungkin teman-teman ke stadion. Ke stadion mereka datang dengan bangganya, dengan euforianya mereka datang tanpa pakai sandal. nah tanpa alas kaki ya. Saking euforianya lali gue sandal Mas. Lali gue sandal ya. Lali gue sandal. Padahal yang gue sepatu dinyak koncone. Nah. Wah, dulu PSS nyokor. Nah. Nah, di era-era Mas Wareng kemarin berubah.
mulai pakai sepatu semua. Ada peraturan seperti itu ya. Karena setelah kita mendalami sepak bola sebenarnya di kalangan kita supporter, stadion itu menjadi tempat yang sakral buat kami. Betul. Biasanya harus kita hargai. Betul ya. Memang benar di musola di masjid juga nggak pakai sandal, tapi ini beda kayak tempat ibadah beda. Tapi menurut saya ini tempat yang harus kita hormati aja, menghormati bareng-bareng. Kita menghargai diri. Kalau kita mau menghargai diri kita sendiri, pastinya kita akan menghargai dihargai orang lain. Dihargai orang lain ya. Berarti sesimpel itu, sesederhana itu ya. Jadi membawa visi misi yang tadinya mungkin nyokor, akhirnya sekarang harus pakai sepatu dan sebagainya. Dilihat orang kan juga enak. Betul. Akhirnya jadi outfit yang keren pada saat kita nonton bola gitu ya Pak Andok ya. Oke, jadi 2 periode. Berarti kurang lebih berapa tahun Pak Andok ya? Mas Suareng itu berarti jadi ketua 6 tahun. Dan saya jadi wakil ketua harian itu berarti 6 tahun. 6 tahun ya. Akhirnya Pak Andok sekarang kita tahu sebagai ketua DPP Panser Biru yang baru ya. Berarti sementara ini sudah deklarasi besar-besaran bahwa Galih-Ndok ini sudah menjadi ketua DPP Panser Biru? Betul, kalau soal saya jadi ketua umum, saya sudah terpilih dari bulan April kemarin. Bulan April kemarin. Tapi untuk pelantikan pengurus saya itu memang belum. Karena pandemi kemarin, saya sudah koordinasi ke banyak pihak di Kota Semarang. Pandemi, terus ya izin keramaiannya susah dan lain-lain. Tapi kepengurusan masih tetap jalan. Karena terus terang di era saya ini, saya sama Mas Saling cuman akhirnya tukeran posisi. Iya. Jadi kayak sekarang ya Pak Wareng tidur di bawah gitu ya. Komputasi ya. Akhirnya Pak Andok yang podcast ini ya. Jadi Mas Wareng itu sekarang jadi wakil ketua saya. Gitu. Jadi, wakil ketuanya Pak yang ya. Karena kemarin setelah saya dinobatkan jadi ketua sama teman-teman Panser Biru, saya main ke teman-teman jalur. Banyak. Kan kita ada beberapa jalur selatan, timur, utara sama barat. Saya main, sowan ke sana, istilahnya ke sana. Gimana gini-gini. Mereka melihat saya sama Mas Wareng seperti duet yang tak terpisahkan. Untuk saat ini mungkin seperti itu. Betul ya. Karena memang ya ketua dan wakil ketua bagian dari chemistry yang tidak dipisahkan. Harus punya visi misi yang sama ya. Dan akhirnya akhirnya tukar posisi sementara ini ya. Pak Andok yang menjadi ketua DPP Panser Biru ya. Lagi rame nih, kita bahas yang lagi rame ya. Isu-isu terkait prestasi, permainan, sampai manajemen. Sebenarnya apa Pak Andok yang kudu diubah ini? Kemarin rame banget ya di sosial media ya. Viral ya, beberapa kita lihat boikotan tipis-tipis dari para supporter yang dimana sebenarnya kalau kita kerucutkan, kalau kita simpulkan itu adalah bentuk kasih sayang kita untuk PSIS. Jadi gini Mas, di Liga 1 2021 ini memang saya melihat banyak perubahan yang dilakukan manajemen terkait untuk masa depan PSIS. Sebenarnya banyak kemajuan juga. Tapi terahnya kompetisi itu kan pastinya kan di posisi yang lebih baik daripada yang dahulu. Betul. Kita berkompetisi kan terahnya seperti itu ya. Makanya kita juga ingin lihat tim kita bisa ada di posisi yang lebih baik daripada dulu, kan gitu ya. Awal musim kita sempat bertemu dengan semua jajaran manajemen, kita ngobrol, kita tanya target, ya paling tidak bisa target di 5 besar. 5 besar target pada saat itu ya. Tapi di putaran pertama, memang ini belum selesai. Di putaran pertama kita ada di posisi 6-7. Ya kan. Ya secara tidak langsung patut kita syukuri. Cuman ada satu hal yang harus kita garis bawahi bahwasanya melihat tim permainan PSIS kemarin, saya melihat tim tidak malah semakin naik, tapi malah semakin turun secara permainan ya Mas. Landai menurun ya Pak Andok ya. Malah turun. Makanya ini menjadi bukti kasih cinta kita kepada PSIS. Bahwasanya kita sama-sama mengingatkan. Tugas supporter apa sih? Mendukung kebanggaan. Saat ini dengan era yang seperti ini kita tidak bisa nonton langsung di stadion. Kita tidak bisa memberikan dukungan langsung ke stadion. Ya akhirnya kita melakukan hal-hal yang mungkin yang kita bisa lakukan di luar stadion. Bentuk kasih sayang yang lain lah ya. Seperti sebelum aksi kemarin malam Minggu itu kita ada pengawalan waktu berangkat dari Semeru ke perbatasan ke perbatasan tol dan sebagainya. Itu sederhana loh Pak ya. Cuman ngentar ketok gitu. Dan saya pun melihat animonya luar biasa. Ternyata animonya luar biasa. Terus mereka pulang, teman-teman PSIS pulang, kita jemput. Memang
ini di luar permintaan manajemen dan tim PSIS, tapi ini ya itu bukti nyoto tresnone dhewe nggo Oke, nyoto PSIS tresnone Semarang. Caca Ya. nggo PSIS lah Pak ya. Dan saya pun tidak menyangka, saya selalu ada di tengah-tengah mereka, Oke. di tengah sama teman-teman. Wah, ternyata seperti ini. Saya pun sampai membayangkan, wah ini nek wis balik tenan di jati diri seperti apa stadion ini? dibuka, Euforianya seperti meledak, apa? Pak, ya. Kan pasti seperti itu. Nah, terus kemarin beberapa pertandingan Nah, saya melihat tim PSIS malah menurun dan terkesan kurang semangatnya Oke. ya, kurang sampai semangatnya. ada tagline spesialis babak pertama Ya, ya. sampai ada. Babak tagline pertama seperti menang itu. ya. Tapi wah gila kemarin tuh memang Ya kayak puncak-puncaknya mungkin ya. guyonannya anak-anak gini sih Mas. Hmm. Nek PSIS mainnya babak pertama tok jane yo Menang. api sangar Api. ngono. Nah. Tapi kan kita nggak mungkin ya. Oke. Ya, makanya kan saya melihat wah berarti ada kondisi-kondisi yang perlu dibenahi. Oke, apa ya itu? kan? Pandang Mungkin secara dari kacamata seorang ketua nih. Saya bukan seorang pelatih atau pemain bola atau pelaku sepak bola secara langsung. Tapi kita mungkin lihat di TV, kita lihat fisiknya teman-teman PSIS kok tidak semakin baik tapi malah semakin turun. Oke. Nah, tuntutan kita pastinya kita pingin di putaran kedua nanti sebelum semuanya ini terlambat, pastinya permainan PSIS semakin lebih baik lagi Betul. dan fisiknya lebih semakin kuat dan kalau bisa nanti di jeda ya sebenarnya kalau bisa harus bisa lah paling enggak ada satu rekrutmen yang salah dua rekrutmen yang bisa mengangkat performa tim. Oke, Jadi, salah satu ya entah itu pemain ya, Ya, mungkin pastinya pemain, yang pasti bisa pemain. mengangkat performa tim lagi ya. Ya, pastinya pemain. Oke. Dan pastinya kita juga pingin adanya komunikasi yang lebih baik lagi antara tim, Oke. tim itu manajemen, pelatih dan pemain di antaranya mereka bersama kami Oke. supporter yang ada di luar. Tapi kita lihat sendiri pada saat ini memang kedekatan antara Panser sama manajemen pun sebenarnya sudah bagus ya Pak ya. Mungkin apa nggak merasa misalnya nih ya adanya pemboikotan kayak kemarin misalnya betul-betul ya mengingatkan lah, kita saling mengingatkan, apa nggak bikin pemain misalnya tambah waduh kok aku dengan gitu. Sebenarnya gini Mas, yang patut kita sadari semua bahwasanya kita melihatnya harus dari banyak sisi. Oke. Kalau menurut saya Mas ya. Oke, kalau misalnya itu menjadi suatu tekanan buat teman-teman pemain, ya jadikan tekanan ini tekanan yang positif buat mereka. Betul. Karena apa? Efeknya nanti kalau misalnya mereka main baik pun mereka yang menuai hasilnya juga, bukan cuma kita supporter. Gitu. Berarti pemain kudu legowo menerima masukan Ya. dari Mereka pun juga harus supporter mengakui ya? juga kalau misalnya memang performanya mereka lagi turun. Gitu. Jadi harus sama-sama mengingatkan. Ibaratnya orang saya kan kalau jenengan sama temen kan mesti kan, wah kowe kok juga ngono to. Ayo Ngilike. kan ngilike kan seperti Betul. itu kan. Lah selama ini memang terus terang Mas, kita hubungan sama teman-teman manajemen baik pemain, official tim baik. Bahkan kemarin sempat ada sarasehan yang diadakan Pak Anto, Pak Junianto itu komisaris PSIS. ya. Itu juga kita komunikasi. Tapi saya melihat belum ada perkembangan yang signifikan menurut saya ya. Dan ternyata dilihat sama teman-teman yang lain pun sama. Sama. Akhirnya terjadilah kemarin. Oke. Puncaknya kemarin. Teman-teman sampai ke Nyon Sewu sampai ke Semeru. Akhirnya ya seperti itu melakukan aksi seperti itu. Dan memang itu yang harus dilakukan menurut saya di saat memang tim belum bisa untuk didukung secara langsung. Oke, karena pandemi ini kita nggak bisa mendukung secara langsung, Pak. Beda kalau kita mangkat neng stadion, ngecan bareng. Ngecan bareng, ibaratnya ngecan bareng, nge-show bareng, maido bareng kan gitu Mas. Kalau ini kan memang kita semua dibatasi semua. Betul, ya kan? betul, Akhirnya betul. kita cuma bisa melakukan itu. Ya udah, lakukan itu. Memang menurut saya sentilan paling mengena tuh di saat mereka melihat dan mendengar langsung apa yang kita ungkapkan. Oke, Gitu ya. berarti secara langsung bentuk kemarin itu ya sebenarnya bukan mengintimidasi ya sebenarnya, Ya. lebih ngileke Ya, kayak makanya. ya konco, sahabat, sedulur. Dan itu harapan saya ke semua jajaran tim PSIS. Oke. Harapan saya itu bukan intimidasi, Oke. tapi kita menjadikan mereka untuk lebih semangat lagi. Lebih Itu semangat ya. yang- Tapi kalau menurut Panduk berarti dari kemarin performa PSIS menurun apa Pak? Fisik Pak ya? Atau ada mungkin strategi dari pelatih kah? Atau selain tadi yang disebutkan harus ada mungkin satu atau salah dua pemain yang lebih expert yang harus didatangkan ke klub
Yang pertama saya lihat pasti fisik. Fisik ya. Fisik. Karena melihat teman-teman, saya cuma melihat di TV ya, sebenarnya di kemarin siaran TV, saya lihat di babak kedua pasti loyo. Ngentruk ya Pak ya. Ibarat caca nek anak-anak bilang tuh babak loro marahi spot jantung. Oke, Ya, wis mulai Jadi deg-degannya babak loro ya. gitu. Terus kalau soal taktik, saya bukan pelatih, saya kembalikan ke tim. Oke. Saya kembalikan ke tim. Cuman mungkin kalau saya boleh diberikan ruang untuk memberi masukan, Oke. memang agak terkesan membosankan. Oke, boring ya. Jadi taktiknya itu menurut saya lebih gampang dibaca oleh tim-tim lain. Oke. Nah, terus untuk pemain tambahan, saya rasa memang perlu. Perlu ya, Memang Pak, ya. perlu karena Lini apa nih Pak? Kalau Pak Nuk sendiri lihat, ini kan kayak PS-an ya ceritanya ya Dewi ya. PS-an aduh sing kurang, waduh beku bosok, aduh sayapku rasa melayu. ya sebenarnya kalau ngomong lini, saya bilang semua lini. Semua lini. Paling karena saya berharapnya ada backup di saat yang satu misalnya cedera atau Oke. ke timnas, ada gantinya kan. Yang seperti hampir itu. sama lah porsinya Ya, ya, paling Pak tidak hampir Nuk ya. sama. Walaupun Oke. sebenarnya Mas, sebenarnya kemarin tuh saya melihat dobelannya itu ada semua. Oke. Tapi di saat kita berjalan kompetisi kan pasti ada cedera, ada yang akumulasi. dipanggil timnas, ada yang akumulasi Betul, kartu, betul, pastinya betul. itu berefek. Berarti kan dobelannya ini kan masih perlu dobelan lagi. Oke. Paling tidak 1 atau 3 pemain Ya, lah di lapis 2, semua lapis 3 ya, ini ya. kudu sing minimal setara Ya, ya sama buat yang backup. Oke, Buat oke, backup oke. mereka. Jadi seperti itu karena saya melihat di Liga 1 ini di 2021 ini selisih poin antar tim itu tipis banget. betul, Jadi betul. kalau ibarat saya tadi bilang saya orang sayang PSIS, tapi kalau saya biarin ya saya takutnya ini terlena, Betul. turun, yang lainnya pada persiapan lebih baik lah. Makanya kita kemarin saya mengamini gerakan anak sudah jalankan, maksudnya tidak ada masalah. Itu gitu. pun ketok palunya sebenarnya dari Pak Dok sendiri ya. Pak Ya. ini Pak gas kudu Ya. dileki. Itu Pak ya. Teman-teman kemarin sempat koordinasi sama saya, Oke. saya Mas Fareng ya, ya tidak ada masalah. Intinya niat tujuan kita baik untuk Apik. PSIS. Betul. Jadi Luar itu biasa aja. ya. Jadi seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Ini mergo sayang ya. Jadi yo melu maido, nek aku melu maido ning komentar biasanya ya. Nonton 5 menit postingan PSIS itu tuh, wah langsung wong 1.000 2.000 iki, Pak. Yang komentar tak wacani, wah isi melu maido ngono ya. Itu bentuk kasih sayang sebenarnya ya. Oke, kalau kita ngomongin tadi Pak PSIS dan para pemain ya. Kalau kita ngomongin Panser Biru sendiri, mungkin ada movement terdekat dari rekan-rekan Panser Biru saat ini? Mungkin dari Pak Andok sendiri sebagai ketua. Ya kemarin teman-teman Mas dulu sempat mengirimkan surat tuntutan. Tuntutan. Surat Oke, tuntutan. saya ngeliat itu ya, Ya, Pak ya. surat Akhirnya tuntutan. dibacakan langsung Ya, ya, langsung. viralkan. Ya surat tuntutan ke teman-teman manajemen. Oke. Beberapa poin mungkin? Ada 5 poin. 5 poin? 5 poin yang pertama terus terang saya teman-teman Oh, meminta soal Imran. Soal Oke, pelatih Imran. Terus yang kedua soal kejelasan direktur teknik Oke. Coach Ian. Coach Ian, porsinya betul. seperti apa. Terus kita harus semua sadari bahwasanya supporter adalah pewaris utama sebuah tim. Oke, pewaris utama sebuah tim. Saya baru dapat tadi dari Pak Andok ya pada saat break, ternyata Kelu ini bikin gregel hatiku, Pak. Pewaris utama Sebuah tim. tim. Karena menurut saya gini Mas, Nah, pemain boleh dan bisa datang dan pergi. bisa kapan aja keluar dari klub. Bisa. Betul. Tapi supporter nggak Nggak akan bisa. mungkin. Harus selamanya bertahan untuk Ya. mendukung ya. Dan pastinya kita akan selalu ada dimanapun Betul. PSIS berada. Betul. Ya kan? Makanya saya berharap teman-teman manajemen lebih lagi membuka ruang untuk kita diskusi, sharing, Oke. apa kekurangan-kurangannya, apa yang sekiranya dari supporter yang bisa kita bantu. Oke. Jadi untuk mengangkat performa tim. Oke, minimal dilibatkan untuk sharing ya. Ya. Karena dari teman-teman banyak masukan bisa ditampung oleh Pak Ketua akhirnya ngomong ke manajemen. Ya. Seperti itu, Pak ya. Ya, paling tidak seperti Oke. itu, Pak. Jadi, Dan semoga nanti bisa didalami sama manajemen. sama manajemen ya. Ini ngomong-ngomong kita diomel lagi. Kita buka loh ini mereka meringati Pak Ya, dulu ya, Pak kita ya. Pak ya. Oke. Yuzuti original ya. Ngombe sih. Soalnya ini properti ya, nuwun sewu ya. Coba ya. Tak kira kopi tenan no. Jadi, aduh. Lebih membuka ruang diskusi ya.
antara supporter dan manajemen Ya. yang akhirnya manajemen bisa menyampaikan kepada pelatih dan pemain. Ya, seperti itu. Oke, Itu tujuannya, Mas. Oke. Yang harus teman-teman pemain ngerti, official ngerti itu tujuannya. Oke. Pak Andong, mungkin untuk teman-teman Panser Biru yang menyaksikan ini ya, mungkin ada pesan kepada rekan-rekan Panser Biru, Pak Andong, mungkin. Tapi ada nggak sih, Pak? Ini kan berpuluh-puluh ribu masa, Pak. Jenengan megang berpuluh-puluh ribu masa yang mungkin berbeda pendapat, berbeda visi misi pasti ada lah, Pak. Pasti Pasti. ada dan banyak. Banyak pasti. Banyak. Mereka kalau bikin gerakan sendiri gitu memang harus ketok palunya, harus izinnya dari Sebenarnya seorang gini. galindok atau seperti apa ini? Sebenarnya gini, dalam satu organisasi yang saya tahu itu kan pasti ada komando. Paling Oke. enggak ada tongkat komando yang kalau misalnya memang teman-teman mau melakukan gerakan sih monggo. Saya tidak akan membatasi. Tapi paling enggak kita diberitahu ada info buat kita. Ya, karena Paling secara struktural ya ada. Pak Andok ada adalah info. ketua. seperti itu. Bukan saya bermaksud saya untuk dihargai enggak. Betul. Tapi saling berkomunikasi itu penting. Ya. Karena saya melihat kembali lagi PSIS komunikasi kalau kurang itu juga bisa jadi efek yang negatif juga untuk tim. Begitu pula kalau di Panser Biru kalau komunikasinya kurang juga berefek juga ke Panser Oke. Biru kan seperti itu. Semua bisa dikondisikan yang penting Ya, komunikasi, Pak Andok. Ini Ya. komunikasi ya, Mas. Oke, luar biasa ya. Jadi untuk semua tim-tim Panser Biru, sorry untuk anggota mungkin ya dari Panser Biru mungkin yang berbeda visi misi, ya silakan membuat sebuah gerakan ya, memposting sesuatu, tapi harus berdasarkan juga minimal komunikasi lah, izin dari ke Pak Ketua ya. Dan koridornya jelas. Koridor jelas. Tuntutannya jelas. Betul, Jadi ya. nggak asal gitu. Betul. Jadi paling tidak kalau misalnya kita melakukan movement, kita harus berani tanggung jawab atas movement itu. Betul ya, dan luar biasa kemarin habis happy birthday to you, happy birthday to you. Padahal kita minta undang sik lo ya, jebule teko sik ku ini. Pantesan bapak yang ngelirik ini langsung. Matur suwun, Ulang matur tahun suwun, di tanggal matur suwun. berapa kemarin Pak Dok? Kemarin. Barusan kemarin. Waduh Kemarin. ya. Pas banget waktu PSS tanding. Enggak ya? SS malam minggu, saya minggunya. Minggunya ya Pak Dok ya. minggunya. Oke, luar biasa bisa ditiup Ya. dulu Pak Dok mungkin harapannya. Ya semoga PSIS jadi tim yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke. Dari semangatnya teman-teman tetap membara untuk Membara. PSIS. Oke. Dan semoga PSIS bisa menjadi tim yang elit. Amin, di amin. Liga Silakan Indonesia. disebut Pak Dok, yuk. Wih, luar biasa Ketua DPP Panser Biru. Matur suwun, Mas Ela. Galeh Matur Dok suwun, ya, matur yang suwun, luar matur biasa suwun. yang berulang tahun ya, 1 hari setelah pertandingan kita kemarin ya. Digulung kemarin. Terus menang deg-degan ya, padahal Ya. waktu 1-0 tuh wala komennya, wah lagi pertahanan kayak pas diwale saya ngelihat, waduh komennya, tapi memang keras sih Pak Dok ya. Dengan adanya sosial media ini orang bebas mau ngomong apa wae bebas Pak ya. Bebas, dan saya melihat kemarin apa ya? Kenapa kita ngincernya ke fisik? Oke. Karena kebetulan kemarin lawan Persipura, yang notabene saya mengakui Persipura itu fisiknya luar biasa. Oke. Cara dia hukum alam lah. Iya, hukum alamnya betul, Persipura betul, memang- betul. Kita tahu teman-teman timur kita lebih Ya, kuat kuat. pastinya ya. Saya mengakui itu deh. Makanya kalau misalnya fisik ini kemarin mungkin misalnya fisiknya kemarin itu baik, paling tidak ada perlawanan yang lebih maksimal lagi untuk Iya, Persija Semarang. oke. Makanya saya ngincer, soalnya ngincer itu ya fisik seperti itu. Oke, luar biasa Pak Nok. Ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup untuk Panser Biru Talks ya. Dan mungkin mungkin kesimpulan, konklusi dan yang mau disampaikan seorang ketua DPP Panser Biru nih ya untuk Panser Biru sendiri nih. Pastinya saya untuk teman-teman Panser Biru, saya nggak bosan ngingetin jaga terus keluarga ini. Oke, jaga terus keluarga ini karena memang benar ini organisasi, tapi saya menganggap kalian itu saudara. Jadi ya. bagus jeleknya Panser Biru ya di tangan kalian semua anggota Panser Biru. Luar biasa. Baik buruknya Panser Biru juga di tangan kalian semua anggota Panser Biru. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Luar biasa Pak Galindok ya. Kurang lebih Panser Biru sekarang berapa anggota Pak Dok? Kisarannya 15.000 sampai 15.000. 16.000-an. Oke, dan kita kangen sekali ya untuk bisa hadir di tengah-tengah stadion tercinta ya kan. Kita nyanyi bareng, kita memberikan spirit bareng ya, karena kita tahu memang euforia supporter tuh memang tidak akan tergantikan. Pemain ke-13 lah ya. 12 biasa. toh? 12. 13 kakean ya jebule ya. Oke, luar biasa Pak Andok ya, sukses untuk
Panser Birunya. Ya, dan terima kasih Mas Ella. semoga Sukses bisa juga, Mas selalu Ella. membawa Panser Biru menjadi yang lebih baik Amin, ya. amin. Selalu mengingatkan ke hal-hal yang lebih positif ya. Siap. Yang tadi disampaikan membawa paradigma supporter yang tadinya negatif menjadi ke arah yang lebih positif. Luar Ya. biasa. Amin, amin. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah menyaksikan Panser Biru Talk. Jangan lupa untuk follow IG kita di @komunitas_semarang, di @mysuperscore dan @panserbiru 2001. Ini kita punya tagline, Panser Biru My Super Soccer. Oke, Gitu Pak Nak ya. yap. Oke, Panser Biru My, My Super Super Soccer. Soccer. Kita pamit, dadah.